Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bertemu dengan hari Jumat lagi, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian juga menurunkannya ke dunia. Hari Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan juga namanya memasukkan orang-orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu melimpah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini apa yang disampaikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kerjakan, kita dapatkan apa yang dijanjikan, dan bila kita mengingkari, maka kita akan dapatkan ancamannya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa beritibar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari tanggal 26, nanti malam sudah 27 Rajab. Kita ingat kembali tentang sholat kita, karena diwahyukannya sholat pada tanggal 27 Rajab. Sholat tak sekedar ibadah yang merupakan rukun agama kita, rukun Islam, tapi sholat adalah amal ibadah yang selalu berkait dengan amal yang lain, menyempurnakannya, bahkan juga menguatkannya. Mari kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang sholat dengan amalan yang lain. Yang pertama, Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan bacalah dan bacakanlah kitab yang Allah wahyukan kepada Muhammad. Lalu dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dan untuk mengingat Allah, maka sholat adalah merupakan cara mengingat Allah yang maha besar. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, Allah mendahulukan di dalam ayat ini perintah untuk membaca Alkitab, Al-Quran. Ayat-ayat Allah, baik itu berupa perintah ataupun larangan, baik berupa janji ataupun ancaman, baik berita tentang surga ataupun neraka, supaya iman kita menjadi kuat. Nah, dan kita punya harapan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan agar takut kepada Allah, sehingga orang kemudian akan menegakkan sholatnya. Memang sholat ini tidak akan semakin kuat tanpa semakin kuat iman kita. Makanya kita diperintah untuk selalu belajar dan belajar, ikra, membaca, agar iman kita menjadi kuat, sehingga sholat kita menjadi berkualitas. Sholatnya orang yang beriman itu beda dengan sholatnya orang yang pura-pura beriman, atau sholatnya orang-orang yang hanya mengaku iman saja namun jane ora beriman.
Salatnya orang yang beriman dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Salatnya orang yang beriman itu semakin akan mendekatkan ia kepada Allah, sehingga ia tidak berani mengerjakan yang dilarang oleh Allah karena akan menimbulkan kerugian pada dirinya, bahkan juga kerugian orang banyak. Maka perbuatan keji itu perbuatan yang merugikan. Dosa besar, dosa gede niku kabeh ngrugekake, gak ana sing ora ngrugekake. Baik pada pribadi orang yang mengerjakan maupun pada lingkungan. Kalau dosa besar itu dalam kitabnya Imam Az-Zahabi ada 75 macam. Pertama syirik. Syirik ini akan menimbulkan kerusakan, baik pada pribadi ataupun juga masyarakat. Kenapa? Ketika kemusyrikan mewabah dan merajalela akan mendatangkan azab. Yang azab itu tidak hanya mengenai orang berbuat, kadang-kadang juga mengenai orang tidak berbuat. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, merugikan. Kenapa? Ketika orang berbuat durhaka, maka kelakuannya akan menyimpang. Kemarin ada anak yang membunuh bapaknya karena minta rokok nggak dikasih. Nah, kalau di Depok ada anak yang membunuh selingkuhan ibunya. Nah, di mateni selingkuhan mboke. Kenapa? Nek dirabi ora dinsisan, nek mongkong dolanan pateni sisan itu. Dan prinsipnya dia begitu. Nah, kalau emaknya sholat mungkin nggak gelem diselingkuhi. Sing nyelingkuhi orang mungkin sholat juga. Makanya inilah rusak. Ruginya banyak, pengaruhnya kepada masyarakat cukup banyak. Nah, kemudian perzinahan itu sendiri jelas merusak. Ini punya keturunan, menghilangkan rasa malu, menimbulkan murka Allah, kemudian juga menyempitkan rezeki, yang jelas juga memasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak hal yang muncul dari efek perzinahan. Maka orang ketika beriman kepada Allah pasti dia akan menjauhi perbuatan yang keji, dan juga wal munkar, dan semua perbuatan yang diingkari. Semua pantas. Makanya pantas tidak pantas itu iman yang melihat. Orang kurang imannya itu nganggap perkara yang nggak pantas jadi pantas. Februari itu hari Valentine's Day. Abdul Somad itu pidato tentang Valentine dicerca oleh orang-orang Valentinan. Artinya apa? Ketika orang punya iman akan memandang Valentine itu bukan bagian daripada ajaran kita, jalan sesat itu. Nah, wong sing ora beriman itu menjadi kewajiban mereka. Gitu. Jadi memberi hadiah karena rasa cinta. Cintanya cinta apa? Kalau cinta cuma cinta syahwat ya lah aja. Nah, cinta karena sesama orang beriman, cinta karena kewajiban kita menjaga daripada martabat harkatnya orang, itu beda lagi. Sekarang tidak, Valentine itu hari cium-ciuman nasional gitu. Nah, ini Valentine itu bukan ajaran kita. Ini orang Islam dia dikandani ya nesu. Kamu sholat apa tidak? Sholat. Kenapa kamu masih ikut Valentinan? Ini budaya, semua budaya yang menyimpang dari agama itu harus ditinggalkan. Nah, itu perbuatan yang mungkar. Kalau Valentine itu merupakan daripada ajaran agama, ini disunahkan dalam agama. Idza ataitumul Valentine fadhkurullah, gitu. Kemudian ada ayat begitu, ada hadis begitu. Nah, apa yang nek ono? Tapi walatat tapi khutuwatis setan, kamu jangan ikut langkah-langkahnya setan. Pacaran itu langkahnya setan. Laki perempuan bukan muhrim, bukan mahram, jajar berdua aja yang nomor 3 setan. Nah, ini setan ini menggoda, menyesatkan, gitu kan. Makanya semua perbuatan yang ada itu ditinggalkan, bukan malah membudayakan Valentine. Tonggomu miskin gak ono hadiah, bukan janda yang kaya kau beri hadiah, ya, karena kau rasa cinta padanya. Nah, sekali lagi
Tinggalkan semua bentuk kesesatan yang banyak dikerjakan orang, bahkan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, peristiwa awal muasalnya Valentine kita akan tahu kan, sebuah apresiasi kepada pendeta yang membela perzinahan. Pendetanya dipateni gara-gara membela wong zina. Kemudian jadikan sebagai hari Valentines. Nah, ini satu contoh wujud daripada kesesatan. Setiap orang itu punya agama. Orang baik agamanya Allah, orang sesat agamanya setan. Agama setan adalah bersumber dari hawa nafsu dan dari petunjuk syaitan. Bedanya apa? Kalau agama yang hak dari Allah adalah mengajarkan kebenaran dan menghentikan semua bentuk kemungkaran, nah agama setan itu mengajak pada kemungkaran, kekejian, dan menjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Ini makanya kita diperintahkan wong nek salat itu ada di dalamnya apa? Hubungan dengan mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh salat itu adalah mengingat Allah yang maha besar. Ya kan? Nah, dengan kelingan dan Gusti Allah mesti akan takut dengan siksanya. Mesti berharap dengan surganya. Surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang dapat ampunan Allah. Neraka tempat orang yang dilaknat oleh Allah dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka surga cuma dapat didekati dengan ketaatan, dan neraka tempatnya orang berbuat dosa atau berbuat maksiat yang tidak bertobat kepada Allah. Kalau orang ingat Allah, maka sedosa apapun dia segera bertobat kepada Allah. Maka sapa sing ngucap kalimat la ilaha illallah dan ia jaga sampai akhir hayatnya, dan ia berusaha untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun duwe dosa sih di ngapura. Tapi ingat, maksiat itu melalaikan tobat. Wong saya maksiat, saya menikmati kemaksiatan, bukannya bertobat, ya semakin lupa dari bertobat. Kenapa? Zayyana syaitan, setan telah menghiaskan sayi'atahum hasanah, menjadikan keburukan menjadi kebaikan. Setan itu menampakkan yang buruk jadi baik. Kalau Allah menampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sing hak kon ngetutke, sing batil kon ninggalke. Ya lho. Adewe niku kadang-kadang lupa. Bahkan TV itu Valentine, ada acara khusus Valentine, nah ditonton. Pengambung-ambungan, nah ditonton. Nah, sedang dambung sapa? Bojone dhewe ora apa-apa. Nah, calon bojone gak entuk apa meneh bojone tanggane. Nah, makanya ini yang nyimpang. Tapi nek luar negeri kono bebas, orang para beriman. Orang enggak beriman itu yang penting mereka suka sama suka. Orang beriman suka ndak suka, kalau perintah agama harus dijalankan. Suka ndak suka, kalau larangan agama harus ditinggalkan. Maka semua bentuk perkara yang dilarang dalam agama adalah tidak ada kata lain kecuali fatruk, tinggalkan. Semua bentuk perintah suka ndak suka harus Anda ulun jenengan tindake. Ora kakean alasan. Gitu, jadi ora kakean alasan. Kadang digunakan kon taat bukan alasan. Nah, baik taat mengerjakan perintah atau taat meninggalkan larangan. Padahal wong ku nek salat kudu taat datang perintah Allah sehingga dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan taat dengan larangannya jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Ini yang pertama. Kemudian Bapak yang berbahagia, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Al-A'la ayat 14-15. Nah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya dan salat. Ada 3 orang yang beruntung. Pertama, yang selalu mensucikan jiwa. Jiwa itu tempatnya iman. Nah, nek jiwanya itu imannya kuat, maka rogone ya kuat ibadah, kuat salate, kuat zikire, kuat sedekah, kuat jihate, kuat maca Qur'ane, kuat ngantuke. Nah, yang ngono itu kan.
Jadi ora kuat meleke. Nek kudune kuat meleke. Nah, orang mau kuat mangane neng abot meleke. Mangane akeh ngrep pengajian mung dingkluk wae. Roti nentek merem ya. Nah, ini ya. Itu loh pengantar. Roti nentek merem. Wah pengajian domong ini mau ngantuk, jeleh aku. Nah, sing jenenge ngandani wong itu ora nek mari, ora nek rampunge. Nah, ngantek wong kabeh padha turu. Lagi leren gitu. Nek kabeh do turu, lagi leret. Salah apa ngandani wong turu niku ora nang gunane. Halo. Terus nesu. Mas mutu. Namanya ngajak-ajak berbuat baik itu enggak ada namanya kok perayaan. Ibaratnya sholat itu perayu apa ora? Namanya amar ma'ruf nahi munkar itu enggak ada berhentinya. Gitu. Terus nganti mati. Turu itu juga mati. Berarti nek orang turu aja mandek. Nah, jadi orang yang beruntung siapa? Orang selalu mensucikan jiwanya tadi itu. Jiwanya resik. Jiwa itu nggone nang jero ati. Lha apa to jiwa itu karo roh. Nek sing mati wingi rohnya lu pergi. Sehingga dia badannya mati. Nek jiwa itu ragane urip. Nah, neng jiwane gumantung. Males itu jiwa. Semangat jiwa. Nek ngantuk raga. Nah, semangate mau sing dadi jiwane. Nah, konsentrasi jiwa. Ngeleng-ngeleng itu jiwa. Nah, pengajian nyatet raga. Tangannya sing obah. Tapi ketika dia berniat dan mengingatnya itu jiwanya. Maka jiwa-jiwa yang bersih itu dikatakan hatinya. Namanya inna fil jasadi lamudghah. Sungguh di dalam jasad ada namanya segumpal darah. Insalukat sairu amali, kalau segumpal darah itu baik. Wong atine apik. Sing metu ya mesti sing apik-apik. Dadi nek wong atine apik sing metu mesti sing apik-apik. Ya. Niate mesti sing sae-sae. Wong kok di niat elek itu mesti atine ora becik. Contoh sing kerep adine ku nemu duit neng dalan. Roh duit neng dalan. Itu atine pengen jukuk apa ora? Hatimu reget. Hatimu kotor. Karena itu bukan milikmu. Miliknya uang sing ora dingeteni. Kejabane Pak Kantor bilang, "Mas, duitku ceblok nang karo omahku kula ngono juwen PN." Nah, itu jelas. Nah, jebule mau 100 rupiah jebule. Jebule gitu loh. Jadi ketika Anda berjalan di jalan menemukan tempe sak plastik, yang ngambil apa ora? Iki jukuan jelas ana perintahe. Nek panganan jukuan. Nek duit aja, cincin aja, tas aja, dompet aja. Nah. Terus gelang aja, pit motor aja. Nah, antara jukuk itu loh. Nah, ini lemahnya yang itu berarti jadinya bersih. Nah, ini ada sayuran yang lo penuh, yang gitu penuh, yang lemari gratis ora? Gratis. Cacahe 10. Pengen juga apa ora? Pengen kabeh apa siji? Nah, jadi juga itu entek-entek kaya piye? Mumpung ana sikat kabeh. Nah, itu jenenge jiwane ora resik. Nah, jiwanya rakus kera karo tikus. Ra kera kus tikus. Tikus iku nek mangan mung dirusak tok dinjenjeh ora dinteke. Nek kera kuwi dinteke sik nyokot sentak ora marek-marek. Sing gondol, sing nyokot, sing mlayu. Jenenge jiwane kera. Nah, barang halal itu.
Ya kan? Ya kita ambil secukupnya saja. Cukupnya piro? Ya siji. Nah, ora cukup kok mesakno liyane ya butuh. Gitu kan. Nah, iki wedang cepake nang kono. Nek turah ya ganen mulih kono. Nek aja adahi barang tok go mulih. Nek tok go mulih banyune tok wae. Terus modele do adahi go mulih wis balik lali ngono. Gelas nganti entek. Nah. Saiki sing ra iso pecah malah hilang. Sing pecah entek. Itu namanya jiwa yang bersih. Orang yang beruntung orang bersihkan jiwa. Kita ini dibatasi kepinginan pada yang halal. Sing halalnya kan batasilah. Agar kamu tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas. Gitu. Sumber kebahagiaan itu satu, istri yang solehah, kendaraan, sing isih melayu banter, sing iso tinggi. Nah, ora kudu anyar. Saiki anggere nang model anyar tuku. Model anyar tuku. Padahal Islam mengatakan kamu tuh nggak usah terlalu macam-macam. Apa? Senajan to lawas. Nek sik iso digunakake kuwi. Napa? Sing jeneng fatas itu ora kok baru neneng manfaate piye. Ya, nek sik kuwi sik manfaat. Ya isin no, ustaz mobil elek. No. Sing marelek ora itu dudu mobile. Neng kelakuane, ya kan? Nah, inilah makanya kadang-kadang kita itu pengennya wow, duwe mobil sing kincling. Ya. Nah, itu. Anak bakul kan tawa mendino. Awet dhewe ku ya. Nah, nonton situasi ini nonton. Kira-kira nek mobilmu apik salatmu jejeg apa ora? Ngono. Nah, ora kacek sampean mobil apik, angger nyang masjid mung ngantuk wae rapi. Malah nulari konso. Nesu. Lho. Ora pangananmu akeh macem tok pewangan kabeh. Gitu. Ana anggere ilmu rasa mlebu, mlebune mung panganan kowe. Ilmu ra iso mlebu nek ra kelingan lali, kalian lali kelingan. Anggere ngaji dimulai tok Selasa, Jumat. Selasa metu pangan, Jumat metu roti. Filai. Ora wong kene wong kono. Wong kene wong saleh kabeh Islam kira. Nang kene atine resik kabeh. Ana sing reget blas ngene iki, wis resik kabeh. Ora anti kepinginan blas kejaba sing dipingini. Itu namanya tazakka, mensucikan jiwa kita dari hal yang enggak manfaat. Nah, itu namanya dia itu sing halalnya kon poso kadang-kadang. Tahun pisan wudu. Kemudian wa dzakara asma rabbih. Wong sing beruntung siapa? Orang yang mengingat atau menyebut asma Allah. Oke, zikire. Ala bi zikrillah tasmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Wong kemerungsuk, bingung, dudek. Nah, ingat, kita ini bukanlah makhluk yang serba bisa kayak MacGyver. MacGyver itu mau pelem. Itu makhluk yang lemah. Apa yang tidak kita bisa balikkan pada Allah sudah. Aja ngoyo. Wah, pengen omah gede utang bank. Omah dadi disita. Namanya kan ingat kan berzikir pada Allah, ya berzikir pada Allah. Nah, jadi wong aja mung mikir sing bangsa sing ketok-ketok, ora ketok dipikir. Nang wong ini sing cerdas, ingat, wong nek wong sing dipikir mung donya tok, kuwi sak bodho-bodhone wong to. Wis kelingan to wingi. Wong sing paling bodho sinten? Wong sing neng pikirane mung donya tok. Ora kober mikir akhirat. Padahal dunia iki mung sepiro. Jamaah masjid sing umure 70 tahun yang dhuwur itu mung siji apa loro. Nang ndi-ndi. Ya.
Ya toh. Nah, kowe lho. Siji apa loro? Nek ning Al-Falah ki mung siji Mbah Hadi 103. Mbah Hadi tok. Liyane ra nganti swidak wis do KO kabeh. Nek nang ngene masjid atau bae kuwi ngemplak kuwi mung Pak Naratoto 70 tahun. Nah, kuwi Al-Ikhlas wis balik yang gemolong, mulon itu. Asukron itu. Ayo ngono kuwi. Ade kira ning donya ki pira suwene. Nek sing dipikir mung donya pengen tuku gunung, pengen tuku pekarangan sing ngombo, pengen tuku pantai. Nah, ya toh. Ya toh. Ora sugih kan dunane ngono kuwi. Nek wong barat kono ndek duit akeh mung dingin tuku apa? Tuku mobil sing apik, akhirnya nabrak. Ya toh. Kalau mana dhewe yo kaunan mati bondomu iku. Nah, piye gendone mati piye? Nek pengen mati nggawa bondone kekayaane, ya wis. Iki nek digawe menorone dhuwur kuwi. Kan duwite wis entek. Menorone urung dadi. Kuwi jenenge cara ngabadikan duit kita ben digawa mati. Nek mung pengen tuku pesawat terbang, lapangane nang endi? Ya toh. Nah, lapangane nang endi? Artinya apa? Kita jangan memikirkan dunia. Ad-dunya fanaun. Dunya niku adalah kenikmatan tapi fana, sing rusak, ora awet. Wong awake dhewe ya ora awet. Sing tak kubur nomor 17 wingi kuwi umure lagi 54 tahun. Nah, ya 54 tahun. Wingi kuwi tak kuburno. Bahkan omahe mung 1, ombone 80 cm, panjangnya 2,10 meter. Wis dadi malah ambrol. Jadi malah ambrol. Untung jenazah Ibu Patmina ora ketok. Ana ambrol separuh bleng, weh jejer nang pathoke Ibu Patmina. Wis ben. Untung ora ambrol, nek ambrol ngetok mulih ya. Nah, jak mulih nek ketok aku. Artinya apa? Iki lho, omahe dhewe mung kaya ngono kuwi. Omah jemek gitu. Tandurannya jeruk purut. Nanti esok 5 tahun kas itu kuburannya ganti namanya makam jeruk purut. Nah, itulah. Jadi itu dia mengono kuwi. Dunia ki orang sing abadi. Kemampuan kita itu sudah dibatasi dan selalu dibatasinya apa? Ingatlah Allah. Ketenangan itu akan munculnya ingat Allah. Ketika kita balik pada tenang hati, sudahlah, serahkan pada Allah. Wong sing duwe Gusti Allah. Ini mboten. Sing duwe awake dhewe sapa? Allah. Sing duwe atine bojomu sapa? Allah. Nah, sing duwe atine tangga-tanggamu sapa? Allah. Udah berikan pada Allah. Wong itu milik Gusti Allah. Nah, fasalla karena ingat Allah maka dia sholat. Nek wong sing atine resik, sing kelingan Gusti Allah mesti salat. Nek sing ora salat mesti atine ora resik. Alias basa Inggris kotor. Ana resik atine, kuwi mesti njaga salate. Nek atine reget, salate sak karepe dhewe. Wong nek atine resik mesti kelingan Gusti Allah. Lho. Nek kelingan salat mesti salat. Nah wong telu ini gabungan iki sapa duwe telu iki mesti beruntung. Yes. Mesti bakal bejo dunya bejo akhirat. Siji. Nah, jiwane resik. Jiwane resik. Wong sing kemrungsungane jiwane resik apa reget? Engko ngilu ning kancane kita. Wong namung kemrungsung coba ngilu ning kanca. Ketok apa ora? Itu wajahmu ruwet. Wajahmu ruwet. Ruwet itu adalah isinya yang ngono. Nah, jadi ingat kita lihat itu. Jadi kita ini. Jadi mari kita lihat kita beruntung. Kita pengen beruntung apa? Hati kita cucikan, kita bersihkan. Terus selalu ingat kepada Allah dan menjaga sholatnya. Wes. Wabote kaya ngopo, udane kaya ngopo, ademe kaya ngopo, wis ta pokoke jaga nang salat. Ora bakal rugi,
ora bakal cilaka, ora bakal tuna wong sing jaga salate. Ora bakal cilaka wong sing jaga salate. Mbok donyamu sak pira, pangkatmu kaya ngapa, bagusmu rupane kaya ngapa, nek ora siji resik atine, loro ora kelingan Gusti Allah, telu ora salat, wis nganti jeledeng ora bakal bahagia. Nanti gepeng orang mungkin bahagia. Nah, karena kebahagiaan hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sholat 5 waktunya. Syukur ditambahi sholat-sholat yang sunnah. Saya nindake sholat sunnah, saya bahagia, saya beruntung. Nah, kita ini dua-dua karan duwe, tapi nek sholat iso nindake, tindakno. Sholat sunnah tatawuk kita, sholat rawatib kita jaga. Dilungkas tarawih. Tarawih aja mung ngarep-arep mburi, tapi nek sing reko iki mesti salate mesti kebak. Nah, mana besok itu sing ngebaki masjid tekan tek ya wong iki. Halo. Kuwi. Wong ya guru kuwi ya. Lagi masjid iki tambah hombo kudune wonge tambah. Saorarane ya tetep lah gitu loh. Nah. Tapi nek siji nggo siji ya kebak insyaallah. Ora amot yo tambahin nang ngarep kono. Daripada kloso meneh. Ya kan? Ramot yang ngendi? Kan kolat mana kayak kloso meneh. Ora ramot yang ngendi? Kan dhuwur kono. Nah, kita tunggu aja nanti Ramadan kebak orang kebak alhamdulillah. Berarti wonge lagi ngenteni masjid dadi nek dadi rong mlebu. Inilah. Demikian Bapak yang berbahagia kalau sudah mulai yud-yud nanti saya tidak manfaat menyampaikannya dan tidak masuk kita sambung di pekan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.